Pemirsa Barreskrim menyatakan proses penyelidikan laporan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo sudah berjalan 90% dan hari ini ijazah asli Jokowi sudah diserahkan ke penyidik untuk diperiksa. Kita akan membahasnya bersama dengan tim kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu dan juga Pak Rifai. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Rifai. Selamat malam Mbak Vera, selamat malam Prof. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Saya ke Pak Rifai dulu. Pak Rifai, hari ini adik ipar Jokowi menyerahkan ijazah dari SMA dan juga sarjana gitu. Dalam hal ini posisi Jokowi sebagai terlapor, padahal sebelumnya sudah menunjukkan juga ijazah ke Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Mengapa kemudian Pak Jokowi mengutus adik ipar menyerahkan ke Barreskrim? Oke Mbak, jadi betul kami sudah 2 kali menunjukkan sertifikat, ijazah ya. Pertama pada saat membuat laporan di Polda Metro, memang waktu itu disyaratkan kami harus menunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi. Setelah itu ditujukan baru kami bisa membuat laporan pemeriksaan ya, laporan polisi. Nah ternyata untuk yang kedua kalinya juga kami mendapat surat tertanggal 6 Juni dari Kasubdit 4 Barreskrim yang juga meminta agar ijazah asli Pak Jokowi untuk diserahkan ya. Awalnya tadinya kami mengira ini persis seperti yang di Polda Metro, tapi ternyata setelah tadi pagi langsung dibawa oleh adik ipar Pak Jokowi, didampingi juga oleh ajudan Mas Syarif. Ternyata bukan hanya diperlihatkan, tadi diminta untuk diserahkan dan dibuatkan tanda terima. Yang ternyata untuk dilakukan rencananya puslapor ya, uji forensik terhadap ijazah tersebut. Jadi ini berbeda ya, kalau untuk yang di Polda kemarin cukup ditunjukkan saja sebagai dasar diterimanya LP, sedangkan yang sekarang ini ternyata diminta untuk dilakukan uji forensik. Itu Mbak. Baik, Pak Rifai, Barreskrim ini kan gerak cepat ya menyelidiki ijazah Jokowi sudah ke Jogja, Solo untuk membandingkan gitu ijazah Jokowi dengan ijazah teman seangkatan. Nah sebagai kuasa hukum, apa tanggapan Anda dengan gerak cepat dari Barreskrim ini? Ya, pada intinya menurut saya sih masih dalam batas normal ya, karena kalau tidak salah laporan ini diajukan oleh TPU itu sejak Desember 2024 ya. Dan sudah mulai bergulir mungkin beberapa bulan terakhir, yang sekarang kalau informasi yang kita dapat di media kan katanya sudah 90% untuk memfinalisasi proses penyelidikan dan 10%-nya adalah untuk melakukan penyelidikan lanjutan yang ternyata salah satunya meminta ijazah Pak Jokowi. Nah, dalam hal ini juga kami kooperatif saja, sekalipun ini kan sebenarnya masih penyelidikan ya. Ya. Artinya belum terdapat upaya paksa, tapi kami juga karena ingin cepat dan ingin terang benderang semuanya, kami kooperatif, kami serahkan tadi dan sudah ada tanda terima dari pihak Kasubdit 4 Barreskrim Polri. Ya, Prof. Hipnu sudah hampir 90%, artinya sudah hampir rampung begitu ya, melihat gerak cepat dari Barreskrim dalam penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi ini, Anda melihatnya seperti apa? Iya Mbak Vera, jadi kita apresiasi ya Barreskrim ya. Ini kan ada satu subjek, 2 laporan. Laporan yang pertama adalah dugaan palsu. Pengaduan yang kedua adalah fitnah. Jadi inti yang pertama itu adalah yang sekarang ini. Pengaduan dari TPUA, laporan dari TPUA tentang ijazah palsu. Nah, tentang ijazah palsu inilah yang saya kira Barreskrim sekarang sudah mau bagaimana mengidentifikasi terhadap surat ijazah tadi. Ini kualifikasinya membuat palsu atau memalsu. Nah, terminologi kan gitu, Mbak, di dalam KUHP itu. Kalau membuat palsu, itu tadinya tidak ada, menjadi ada. Tapi kalau memalsu, itu suratnya ada, tapi ada kepalsuan isi suratnya. Apakah itu tanda tangannya, apakah itu kop suratnya, apakah itu nomornya. Nah, dengan demikian hari ini, Barreskrim yang sudah mengumpulkan itu akan dibandingkan identifikasinya. Sejauh mana identifikasi itu identik antara ijazah asli dan pembanding dengan yang lain, dengan temannya, dengan koleganya dan sebagainya. Sehingga tidak salah kalau hari ini Barreskrim memanggil mana sih aslinya. Nah, itu akan dibandingkan nanti. Bandingan-bandingan dengan uji saintifik dan bandingan-bandingan uji lab itu akan menentukan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah identik seperti yang lain.
Atau sebaliknya, tidak identik seperti yang lainnya. Disinilah yang nantinya akan suatu perkara itu berlanjut, baik terhadap pengaduannya ataupun tindakan-tindakan lain. Tapi kalau memang itu sudah perkara itu sudah betul bahwa nanti hasilnya identik, ya sudah selesai. Mudah-mudahan ini yang diharapkan penasihat hukum tadi, sehingga clear. Kalau masalah hukum-hukum yang lain kan tergantung Pak Jokowi, seperti misalkan terhina dan sebagainya itu Pak Jokowi. Tapi intinya sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil lab 4 bahwa ijazah Pak Jokowi adalah identik Prof. asli Ibnu, apakah 100%. karena ini menyangkut mantan Presiden Jokowi sehingga prosesnya jadi cepat? Ya, saya kira tidak, karena ini masalah hukum, masalah hukum. Jadi kalau masalah hukum itu masalah palsu itu harus diuji lab dulu, karena identifikasinya dua tadi, memalsu atau membuat palsu, hanya dua itu. Jadi kalau nanti hasilnya itu asli, berarti isinya ada benar. Karena kalau kita lihat kemarin kan UGM sudah menyampaikan bahwa secara format UGM sudah menyatakan A, B, C benar dan sebagainya. Formalnya sudah, sekarang materialnya. Lah, material inilah yang ditunggu Bariskim untuk menentukan bahwa ini loh barangnya, sehingga dikaji secara saintifik. Yang hari ini kita tunggu apa hasilnya. Ya, mengapa Prof. Ibnu tidak dibandingkan saja pada saat proses persidangan nanti, maka kemudian bisa ditunjukkan secara langsung gitu? Agak sulit, karena ada seks yang saya melihat itu adalah laporan dugaan kepalsuan yang TPUA itu. Jadi disitulah harus dilakukan dulu, asli atau tidak. Disitulah nanti makanya di sini, di penyidikan itu mengidentifikasi bagaimana suatu objek yang jadikan suatu masalah itu asli dulu atau tidak. Kalau itu tidak, akan berkembang. Tapi kalau asli, berarti perkembangan tergantung Pak Rifai dan sebagainya. Kan itu permasalahan gitu. Nah ini yang kita tunggu semua. Maka cepatnya ini saya kira cepatnya untuk menunggu keaslian tadi yang kemudian diuji lab forensik dengan data-data pembanding dari UGM, dari temannya, dari koleganya, dari seangkatannya, dari temannya dan sebagainya. Itu saya kira suatu yang sangat apresiasi dengan ada kepastian bahwa yang diributkan sekarang itu sebetulnya asli. Nah yang menentukan siapa? Nanti tim forensik yang akan menjelaskan seperti itu. Saya ke Pak Rifai lagi. Pak Rifai, apakah kuasa hukum makin optimis dari bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik Barreskrim kuat untuk bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu gitu? Ya, pada intinya kami tetap menghormati apa yang sedang dilakukan oleh penyidik Barreskrim, karena tentunya kan penyidik Barreskrim sendiri sebagai pihak independen dan memiliki kewenangan untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi, ya, apakah benar laporan yang diajukan TPU ataupun sebaliknya, kan begitu. Tapi di sisi lain memang kami sendiri, internal kami berkeyakinan pada intinya karena faktanya sendiri sudah dijelaskan oleh pihak rektorat gitu ya, dan kenyataannya sendiri Pak Jokowi kan memang mengikuti perkuliahan hingga selesai, jadi tidak ada motif untuk membuat ijazah palsu. Tapi ya sekarang kita kembalikan saja bagaimana proses hukum yang berjalan, kita hormati itu ya. Karena kalau soal pendapat tentunya kan kami dalam posisi yang berbeda dengan pihak TPUA. Kalau TPUA meyakini ini palsu, kami meyakini tidak palsu, maka dalam kaitan ini kita serahkan kepada lembaga yang berwenang, yang independen untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Demikian, Mbak. Baik, Prof. Ibnu, Pak Jokowi bukan hanya sebagai terlapor tapi juga sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Apakah dua kasus hukum ini memang harus berjalan paralel? Nah, ini yang menarik. Saya kira tidak paralel, Mbak. Kita menunggu dulu, ya. Menunggu dulu hasil objek yang jadikan suatu pelaporan itu seperti apa. Apakah identik atau tidak identik, kan gitu. Kalau itu hasilnya nanti itu tidak identik, berarti asli, berarti aduan Pak Jokowi berjalan, kan gitu kan. Tapi kalau nanti aduan tidak identik, berarti laporan TPU berjalan. Nah ini yang ada dua dimensi tadi Pak Rifai menjelaskan. Ini hasilnya belum jelas. Tim lab 4 ini sebagai suatu bentuk alat uji forensik yang dibuat untuk melihat suatu saintifik di dalam mengungkap suatu perkara terhadap suatu benda sangat menentukan sekali tentang jalannya kasus ini. Sehingga mudah-mudahan hasilnya ini bisa dikaji dari segala dimensi. Karena kalau kita lihat nanti yang membuat palsu itu sama sekali tidak ada menjadi ada, Mbak. Yang saya khawatirkan itu yang memasukkan itu kan identitas yang banyak poinnya. Misalkan nanti tanda tangannya itu perdebatannya lama itu. Makanya identifikasinya ini bentuknya apa? Apakah fotonya, apakah tanda tangannya, apakah nomornya, apakah nomor serinya. Nah itulah saya kira mudah-mudahan tim forensik kaitan itu menjelaskan secara detail dari A sampai Z.
Sehingga dengan demikian TPO juga melihat, oh semua apa yang terdapat dalam ijazah, baik itu tulisan, baik itu stempel, baik itu foto, teridentifikasi semua identik atau tidak identik. Sehingga tidak ada tersisa pun, sehingga tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Baik, kita tunggu bagaimana proses penyelidikannya baik dari Barreskrim maupun juga Polda Metro Jaya. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Pak Rifai sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.